Tema 1, Subtema 2, Pembelajaran 5. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar ini. Setelah kita memperhatikan gambar ini, mari kita lanjutkan dengan membaca teks tentang Pak Bejo. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Dari teks bacaan tersebut dapat dikatakan jika otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu otot? Ya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, setelah kalian tahu apa itu otot, kalian juga harus tahu apa itu fungsi dari otot. Pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. Ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Ketiga, terletak pada organ dalam. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kedelapan, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. 2. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik. 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. Kedua, melekat pada rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Keempat, cepat dan mudah lelah. 5. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Ketujuh,
inti sel yang berada di tepi. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. 1. Otot jantung berbentuk silindris. Kedua, memiliki percabangan. Ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah,